Siti Hapsa dengan NIM 210701502203 dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang rangkuman materi yang telah saya pelajari selama 3 bulan terakhir di mata kuliah Sejarah Aliran Psikologi. Kalian penasaran? Langsung saja saya akan mulai memaparkan materinya. Harap disimak ya teman-teman dan semoga betah. Materi pertama, sejarah pendefinisian psikologi dan isu-isu sejarah aliran psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Secara bahasa, psikologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Seiring berkembangnya waktu, psikologi kemudian mengalami perubahan arti, di mana pada masa psikologi modern, psikologi mulai membahas mengenai perilaku dan proses mental manusia. Menurut Hergen Hen 2009, terdapat beberapa manfaat mempelajari sejarah psikologi. Beberapa manfaat tersebut yaitu: pertama, memperdalam pemahaman tentang psikologi. Yang kedua, memperkaya perspektif dalam memahami suatu masalah. Yang ketiga, mengenal mengenai timbul tenggelamnya suatu pemikiran psikologi. Dan yang keempat, menstimulasi munculnya ide-ide yang baru. Dalam sejarah psikologi, terdapat 3 isu pembahasan, yaitu jiwa, karakteristik alamiah manusia, dan universalisme versus relativisme pengetahuan. Sejarah ilmu psikologi bisa ditulis menggunakan beberapa pendekatan. Greenwood 2009 membahas tentang beberapa pendekatan yang digunakan seseorang dalam penulisan sejarah psikologi. Pendekatan tersebut antara lain: pertama, internal versus eksternal; yang kedua, tokoh besar versus semangat zaman; yang ketiga, presentis versus kontekstualis; dan yang keempat, pendekatan konseptual. Materi kedua yaitu perkembangan psikologi pada masa Yunani kuno. Ilmu psikologi mulai dideklarasikan pada tahun 1879 oleh Wilhelm Ebbinghaus yang menyatakan pemikiran terkait hubungan antara jiwa raga, kesadaran, pikiran, persepsi sebenarnya sudah lama dibahas baik oleh filsuf maupun pemuka agama. Bure menyebutkan ada 3 hal penting yang menjadi wacana serius pada masa Yunani kuno. 3 hal penting itu yaitu: pertama, metafisika, yakni wacana mengenai apa realitas itu. Yang kedua, epistemologi, yakni mengenai wacana terkait sumber pengetahuan yang dianggap valid. Dan yang ketiga yaitu moralitas, yakni wacana terkait apa yang benar dan yang salah. Beberapa filsuf terkenal pada masa Yunani kuno. Yang pertama yaitu Thales pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu Heraklitus pada tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi. Yang ketiga, Hippocrates yaitu pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Yang keempat, pemikiran psikologis kaum sofis. Yang kelima, Socrates pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dan terakhir yang keenam yaitu Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Materi ketiga, sejarah perkembangan psikologi pada masa Helenistik. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi, karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik dengan sebagian tokoh anti-filsafat dan sebagian pro-filsafat. Pertama, skeptisisme dengan pendiri Piro pada tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Yang kedua, sinisme atau sinism dengan pendiri
Tithonus pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi. Yang ketiga, Epikureanism dengan pendiri Epikurus pada tahun 340 sampai 270 sebelum Masehi, dan Stoicisme dengan pendiri Zeni pada tahun 333 sampai 264 sebelum Masehi. Psikologi pada masa Kekaisaran Romawi pada tahun 500 sampai 470 sebelum Masehi. Pada masa ini kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya psikologi. Mereka lebih tertarik pada perkembangan teknologi dan administrasi. Masa kegelapan atau Dark Ages terjadi di abad pertengahan, dimulai pada tahun 476 Masehi ketika Kekaisaran hancur dan diambil alih oleh Kekaisaran Konstantinopel. Berakhir pada tahun 1453 Masehi. Pada masa pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang. Tidak banyak kontribusi sehingga disebut zaman kegelapan atau Dark Ages. Materi keempat yaitu sejarah perkembangan psikologi pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini, Eropa Barat mengalami era yang disebut sebagai zaman kegelapan karena dogma agama lebih mendominasi daripada ilmiah. Namun di satu sisi, berkembangnya ilmu oleh pemikir Islam justru mengalami puncaknya. Pada masa ini, Eropa Barat memasuki masa kegelapan, sementara peradaban Islam sedang berkembang pesat sekitar abad ke-7 sampai 14 Masehi. Tokoh-tokoh Muslim yang berperan dalam perkembangan psikologi. Yang pertama, Al-Kindi, yang kedua, Ar-Razi atau Rases, yang ketiga, Al-Farabi, yang keempat, Al-Balkhi, yang kelima, Ibnu Sina, yang keenam, Ibnu Miskawi, yang ketujuh, Al-Ghazali, yang kedelapan, Umar Ar-Razi, dan yang kesembilan, Ibnu Rushd. Materi kelima yaitu sejarah perkembangan psikologi pada masa Renaissance dan berdirinya psikologi sebagai ilmu. Pada awalnya, Comte dan Ken menganggap psikologi tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi ataupun metode non-eksperimen. Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi. Dan yang ketiga yaitu proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodor Fechner, dan Wilhelm Wundt yang membuktikan bahwa proses mental ternyata bisa dijelaskan secara empiris dan dapat diukur. Helmholtz dan Fechner adalah orang pertama yang meyakini psikologi bisa menjadi ilmu yang mandiri. Namun, Wilhelm Wundt lah yang disebut secara eksplisit sebagai bapak psikologi karena menjadi yang pertama mendirikan laboratorium tentang psikologi. Materi keenam yaitu aliran strukturalisme dan fungsionalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum-hukum pembentuknya. Strukturalisme memiliki ciri terhadap penekanan, analisis atau proses kesadaran yang dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Strukturalisme merupakan aliran yang menyelidiki tentang struktur dalam kejiwaan dan sistematika psikologi oleh Wundt mengalami perkembangan dari masa ke masa. Aliran fungsionalisme merupakan aliran psikologi yang bersifat dominan pada masanya dan merupakan hal utama yang perlu dipelajari mengenai perkembangan keilmuan psikologi. Aliran fungsionalisme terlahir dari pragmatisme sebuah filsafat. Beberapa tokoh aliran fungsionalisme antara lain William James, J.R. Engels, James M.C. Cattles, dan John Dewey. Pengertian fungsionalisme sendiri yaitu orientasi psikologi yang menekankan pada proses kejiwaan yang sedang dihadapi dan menghargai manfaat psikologi. Fungsionalisme merupakan jenis psikologi yang membawahi fungsi-fungsi dan bukan fakta fenomena mental. Materi terakhir atau materi ketujuh yaitu aliran
behaviorisme. Behaviorisme merupakan lanjutan dari strukturalisme oleh Wundt. Behaviorisme menolak unsur yang dinyatakan dalam fungsionalisme, yaitu kesadaran. Aliran ini berdasarkan Ivan Pavlov dan William McDougall yang teorinya dikenal dengan sebutan insting. Menurut mereka, insting merupakan kecenderungan, tingkat atau perilaku dalam situasi tertentu sebagai bawaan lahir yang belum ada dipelajari sebelumnya. Aliran behaviorisme ini merupakan asumsi kejiwaan dan bukannya materi atau objek, sehingga tidak dapat diteliti langsung. Penelitian difokuskan pada tingkah laku dengan asumsi bahwa tingkah laku adalah wujud dari mental atau kejiwaan manusia. Aliran behaviorisme memiliki 6 pandangan mengenai perilaku sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku manusia merupakan bentuk realitas yang abstrak dan data diukur dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang kedua, psikologi merupakan ilmu yang mengkaji suatu objek yang realistis. Yang ketiga, perilaku merupakan objek satu-satunya yang dapat diteliti dalam psikologi. Keempat, faktor eksternal dalam behaviorisme merupakan bentuk rangsangan. Yang kelima, semua bentuk tingkah laku merupakan hasil dari rangsangan yang berasal dari pengaruh eksternal dan juga kesadaran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu berbagai respon perilaku muncul dan dipelajari dalam psikologi. Demikian materi yang dapat saya paparkan kali ini. Terima kasih karena telah menyimak materi saya dari awal hingga akhir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.